Karena gini, penilaian pertamaku untuk sebuah konten kreator itu bukan cara bikin kontennya, bukan pengambilan gambar, tapi berani tampil dan berani ngomong. Bukan soal cara ngomongnya, bukan soal skripnya, bukan soal naskahnya, tapi modal utamanya itu adalah berani tampil dan berani ngomong. Karena itu modal yang nggak dipunyai banyak kreator pemula, ya. Karena saat kita sudah mempunyai modal tersebut, itu urusan ngomong, urusan konten itu pasti hanya persoalan waktu doang ya. Jadi kalau ada pertanyaan, Bang bisa nggak aku pemalu jadi konten kreator? Ya bisa aja, tapi berhasil nggaknya kita nggak tahu. Karena branding itu is everything. Betul. Aku nggak pernah mau berdebat. Aku nggak pernah mau berdebat soal branding, karena branding itu udah menyatu dalam diri kita ya. Branding itu udah sesuatu hal yang diwajibkan, karena bersosial di masyarakat pun itu branding, ya kan? Tanpa kita membranding diri kita, masyarakat tetangga kita nggak akan ada yang kenal kita. Jadi memang branding itu udah segalanya, tidak hanya dalam dunia sosial media atau konten kreator. Di luar dari dunia ini pun branding is everything. Aku udah no debat soal branding ya. Jadi kalian punya pilihan untuk membangun atau tidak membangun, dan barulah kita bicara hasil setelah bicara membangun atau tidak membangun. Jadi mempelajari lalu konsisten lakukan, belajar lagi, upgrade, konsisten lakukan. Jadi konsisten aja nggak cukup. Kalau konsisten, dia nggak tahu dia salah, tapi dia konsisten melakukan hal yang sama, ya kan hasilnya salah juga lama-lama kan? Iya betul. Jadi konsisten saja tidak cukup, itu namanya persisten. Persisten tuh ya mempelajari semua instrumen yang dibutuhkan untuk sukses di bidang itu. Aku selalu bilang don't be guy like Nokia. Jangan jadi orang seperti Nokia. Nokia itu dulu selalu bilang tidak akan pernah ada handphone tanpa tombol. Nah tiba-tiba setelah beberapa tahun kemudian muncullah sebuah terobosan dari perusahaan Amerika membuat handphone tanpa tombol, dan dia tetap konsisten dengan tidak akan ada handphone tanpa tombol, dan dia hanya melihat doang perkembangan perusahaan itu. Akhirnya sekarang terkenal siapa? Ya iPhone lah gitu. Jadi don't be guy like Nokia. Jangan jadi manusia, jangan jadi orang seperti Nokia gitu. Itu kenapa Tuhan menciptakan dua telinga satu mulut, karena kita memang harus lebih banyak dengar daripada banyak omong. Kalian tahu gak sih cara jadi after tuh gampang banget. Followers 600, nyalain keranjang kuning, bikin konten. Terserah lu mau konten gimana pun itu, pokoknya lu udah jadi top, lu udah jadi kreator. Tapi kalau mindsetnya masih kecil dan gak diperbaiki dari awal, lu mau join storybook siapapun, lu gak bakal berhasil, beneran. Mau naik semua comal-comal live ke top kreator gak bakal berhasil, karena ada larangan-larangan dalam diri kita yang membuat diri kita tuh, oh gue pemula, itu terlalu susah, ini akhirnya muncullah alasan-alasan kan, betul nggak? Nantilah, kayaknya belum bisa deh, kayaknya belum perlu deh, akhirnya muncul larangan-larangan tuh, ya kan? Belum bisa lah ngonten kayak Bang Kalva, belum bisa lah ngonten kayak ini. Nah, padahal kita udah ngajarin caranya, akhirnya itu dilarang sama mindset kita karena kita merasakan diri kita adalah pemula, gitu loh. Semua yang namanya singa besar, yang galak itu, dulunya singa kecil, lucu. Dan semua orang-orang yang besar hari ini dulunya orang-orang kecil. Dan semua bisnis yang besar hari ini dulunya bisnis-bisnis kecil. Jadi apa yang mau lu sombongin? Toh lu juga dulu pernah kecil gitu. Keren. Mental ini tidak dibantu dengan besarnya GMV ya. Aku kasih tahu. Ya, jadi mulai dibangun dari kecil biar pas GMV-nya naik, mentalnya juga naik. Jangan sampai GMV naik duluan sebelum mentalnya naik. Itu pesan aku. Wah, penting banget tuh. Dan dimulai dari mental dan mindset yang besar. Itu kira-kira jawab pertanyaan dan statement dari aku. Betul, tapi kurang tepat karena bangun personal brand itu bukan buat dipercaya orang, tapi bangun personal brand itu buat diingat sama orang, barulah orang percaya. Sekarang kalau kamu bilang buat dipercaya sama orang, gimana caranya orang bisa percaya kalau dia aja nggak inget? Coba gimana? Betul. Minimal harus tahu dulu gitu kan, harus tahu orang itu. Gimana orang percaya sama Om Riz tapi nggak inget ini siapa ya gitu? Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Jadi bangun personal brand itu adalah biar kita diingat dulu sama orang. Oh dia orangnya begini, oh dia ini, oh dia kerja ini, dia jualan ini. Nah barulah orang percaya.